Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman sekalian, kita ngelihat progres Bitcoin sejauh ini masih cukup menarik. Sejak 3 hari lalu kita ngelihat Bitcoin reclaim major SNR, sampai sekarang kita masih ngelihat dia bergerak tetap dalam keadaan bullish. Jadi memang kemarin juga kita sempat inform ya, untuk validasi Bitcoin tetap dalam keadaan bullish adalah selama dia tidak breakdown daripada area demand yang ada pada time frame hourly ini, maka sebenarnya kita bisa lihat dia tetap akan mempertahankan momentumnya. Terlepas dari kondisinya ya, yang seperti membentuk head and shoulders gitu kan. Toh kalau misalnya kita pengen ngelihat dia istilahnya memvalidasi head and shoulders juga, itulah mengapa ada yang namanya neckline. Ya kan, kalau neckline nggak break ya sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Artinya kita ngelihat momentum Bitcoin untuk tetap rally itu tetap ada, karena menurut saya yang utama adalah struktur. Jadi seringkali saya sampaikan kepada teman-teman viewers ataupun di fans group ya, saya selalu bilang bahwa market structure itu lebih baik, lebih powerful daripada sekedar chart pattern. So the number one yang kalian harus notice selalu adalah follow the trend and then looking for the market structure. After kalian tahu market structure-nya apa, pattern, indikator itu adalah faktor pendukung. Jadi another probability ya, atau another possibility yang bisa ditambahkan di dalam analisis kalian. Tapi yang utama adalah trennya, ya kan? Paling gampang trennya gimana. Semenjak kita berhasil breakout dari sini, dan ketika waktu lalu kita ngelihat dia membentuk ascending triangle, Bitcoin sampai saat ini tetap mempertahankan momentumnya. Dan after inducement ini lebih bagus lagi. Jadi kita mengerti ya, inducement ini adalah bagian dari cara para bigger players untuk mengambil liquidity. Dan soal liquidity itu planning saya di bulan Februari kita akan mengadakan webinar. So make sure kalian help me with likes button ya. Kalau misalkan tercapai 500 likes button itu artinya wah banyak yang tertarik nih untuk ikutan ya. Mudah-mudahan disupport sama teman-teman. Lalu setelah kita mengalami proses inducement ini, seperti yang teman-teman perhatikan di atasnya kita telah mengalami breakout. Ya, breakout terhadap apa? Terhadap proses konsolidasi yang terjadi di sini. Jadi berlangsung konsolidasi. Mungkin kalau retail simple retail ya, perspektif dia akan fokus kepada trend line seperti ini. Jadi begitu dia breakdown, nah ini technically adalah another liquidity sweep. Ya, another liquidity sweep. Nah, teman-teman sekalian, jadi positioning saya nih untuk posisi hari ini dan seterusnya gitu ya. Yang saya perhatikan itu adalah lebih kepada untuk memanfaatkan market kalau saat ini itu tetap follow the trend guys. Jadi beberapa bullish bias ya yang saya sampaikan, seperti RNDR kemarin, kemudian di TIA ya itu tetap akan saya pertahankan. Jadi saya tetap maintain positionnya. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat di sini. This is for RNDR. Kemudian ada Celestia ya yang sama-sama tetap dalam keadaan bullish, terutama perspektifnya time frame daily. Dan saya sampaikan juga ya, summarize di sini bahwa positioning saya ini sebenarnya utamanya adalah menjelang FOMC ya. Jadi huge event ini kan adalah FOMC. Nah, saya nggak mau terlalu overbetting ya pada saat menjelang FOMC itu. Walaupun beberapa ada setup menarik kayak Ondo misalkan, ya kan. Kemudian Injective ya kita tetap manage positioning kita di sini sejak dia breakout ya. Jadi bukan breakout sih, sejak dia kasih kita konfirmasi setup ya. Jadi di sini saya enter and still manage ya the position sampai dengan saat ini gitu teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya masih banyak sekali opportunity untuk Anda manfaatkan di market, terutama untuk long position. Nah, di sini tinggal pintar-pintar teman-teman aja sih kalau menurut saya gimana cara kalian istilahnya manage transaksi tersebut. Dan mungkin di video ini saya pengen jadi reminder buat kalian juga ya bahwa minggu ini adalah minggu sibuk loh buat kita semua, mengingat akan ada FOMC ya pada hari Kamis di jam 2.30 dan juga akan ada NFP di hari Jumat. Nah, ini bakal jadi concern utama. Kalau teman-teman yang mungkin masih dalam keadaan aktif trading, ya mungkin sedikit saran dari saya adalah kurangi posisi dan resiko. Jangan terlalu manage ya banyak resiko sekaligus di dalam satu atau dua transaksi gitu. Mungkin fokus terhadap satu atau dua koin yang sekiranya menurut kalian opportunity-nya menarik nih. Nah, tinggal kalian manage aja. Ya, kemarin saya udah lihat ya ada beberapa request dari kalian kayak XAI lah, kemudian
ya RNDR lah ya, itu udah paling langganan ya kan. Padahal kemarin videonya udah dibikin nih RNDR ya kan, tapi tetap ditanya lagi. Dan masih banyak lagi sebetulnya. Namun kalau boleh sedikit kasih input ya teman-teman, mungkin boleh cari opportunity coin yang belum pumping ya, dan kalian lihat ini sepertinya akan ada opportunity. Ingat teman-teman, market crypto itu sejauh ini biasanya cenderung digilir guys. Jadi kalau misalnya udah ada koin-koin yang ngepam, misalkan contoh di sini injektif deh ya, kita sebut saja misalnya injektif karena dia posisinya kita ngelihat nih di bigger pictures dia ada rally cukup signifikan gitu kan. Terus di sini sebenarnya topnya saya ngelihat ada potensi terbentuk channel lah. Ya, nah ini kalau misalkan nanti udah kepentok, dia kena rejection, ini duitnya pindah teman-teman, pindah ke yang lain. Ya, for example misalnya RNDR. Ini RNDR belum kebagian pam nih. Ya kan, tapi kalau orang-orang yang boring gitu kan ngelihat price actionnya kayak wah ini kan nggak kemana-mana nih, udahlah skip aja gitu loh. Padahal ternyata begitu dia berhasil breakout, wah ini rally-nya kenceng gitu. Nah tapi orang-orang itu biasanya terpaku dengan koin yang sudah pumping, for example misalnya CFX. Wah ini CFX nih udah naik kenceng nih, wah ini masih bisa naik nggak ya gitu. Itu yang selalu jadi pertanyaan sama teman-teman sekalian. Selain itu misalnya contoh Sui, wah tuh kan kenceng nih, wah ini kenceng nih, masih bisa naik nggak ya, buy sekarang nggak ya gitu. Nah akhirnya teman-teman cek nih, kayak kemarin misalnya contoh ya, saya ngelihat XAI gitu kan. Ini XAI kan koin baru ya kan, baru listing ya, data informasi juga nggak terlalu banyak, tapi kemudian pada curious gitu, ini kira-kira gimana ya, masih bisa begini nggak ya, nah gitu kan teman-teman ya. Nah sebenarnya masih banyak opportunity yang kalian bisa temukan ya dari price action yang cukup menarik, seperti for example ya, ini saya ngeliat ICP tren masih bagus, masih bisa terusin rally-nya lagi, ya tinggal masalah waktu aja untuk dapat konfirmasi. Kemudian ada ACE juga nih, ini coin fusionist ya, merupakan coin gaming yang sekarang sedang konsolidasi. Ya ini tinggal menunggu, ya kan, sebenarnya opportunity ada. Sayang banget sih sebenarnya posisi saya lagi masih di luar ya teman-teman ya. Tapi nanti sebaliknya saya dari Singapura dan Malaysia, mungkin kita boleh lah live streaming lagi. Makanya saya bilang teman-teman, kalau ini tercapai 500 like button ya, bolehlah kita live streaming lagi. Oke? Okay? Oke lah ya. Nah, guys, jadi lanjut dulu sedikit ya untuk update Bitcoin-nya. Sebenarnya nggak banyak yang akan saya update ke teman-teman sekalian karena ini so far masih on track dengan previous analysis, dan ekspektasi kita adalah ngelihat progres ini bisa aja seperti yang saya sampaikan kemarin ya, bahwa all of this movement is A, possible B, possible C, or all of this wave 1, possible 2, nanti 3, 4, and 5 ya kan, meneruskan rally. Ini yang saya tanya sama teman-teman kemarin di Telegram, dan ternyata lebih banyak yang confident Bitcoin bakal lanjut bullish atau bakal lanjut rally. Ya, itu sebenarnya saya pengen tahu juga kebanyakan bias teman-teman di mana gitu kan, dan ternyata biasnya lebih kepada bullish. Nah, bukan saya berusaha untuk menghancurkan party guys ya, sebenarnya saya nggak ada masalah ya dengan apakah dia nanti akan bullish atau bearish gitu. Kalau memang dia dikasih diskon ya itu artinya kita punya kesempatan untuk akumulasi lagi lebih banyak gitu kan. Namun kalau misalkan memang belum ada diskonannya ya nggak ada masalah gitu loh. Toh di futures market kita bisa untuk manfaatkan pergerakan ini, dan kita sendiri juga biasanya saat ini ngikutin Bitcoin. Jadi kalau rata-rata Bitcoin pergerakannya cenderung bullish ya kita juga manfaatin ya pergerakan tren tersebut untuk kita trading kan di time frame kecil. Nah, sekarang patokannya nih di time frame daily. Apa yang kita bisa lihat teman-teman? Pertama, kemarin kita udah lihat ya, Bitcoin successfully keluar dari inside bar-nya. Jadi begitu dia create higher high, hari ini langsung disambut dengan bullish momentum lagi. Nah itu memang udah menjadi hal yang sangat sederhana untuk teman-teman bisa analisis. Makanya saya selalu bilang, coba kalian perhatikan time frame daily. Ini high point. Ya, high point diambil, kemudian di sini dia inside bar ya, nggak kemana-mana, nggak keluar, nggak naik, nggak turun gitu kan, di candle tanggal 25 Januari. Begitu masuk 26 Januari, dia create high high, high point di sini, kemudian inside bar, kemudian tanggal 28 Januari dia create higher high lagi. Habis itu kemarin kita inside bar selama setengah harian lebih kurangnya, masuk sesi New York, boom, baru kencang lagi. Gitu kan, tanggal 29 Januari ya. Jadi sekarang dia sudah create higher high lagi. Nah kalau udah create higher high lagi, ini kita tambahin garis. Ya kira-kira kayak gini tuh. Teman-teman ngerti ya, jadi ya. Dia create higher high, higher high, higher high, higher high, dan higher high. Nah kalau kalian bisa lihat dari sini aja,
Selama Bitcoin masih create higher high, artinya buyers masih mempertahankan momentumnya gitu. Nah, ntar kan timbul pertanyaan, Vin, kapan nih Bitcoin akan pullback? Jawabannya adalah kalau ini low point besok nih ya. Seandainya closing kita kayak gini nih, kan berarti bagus nih. Nah, besok nih kalau misalkan seumpama nanti kita ngeliat Bitcoin begini, nah ini berarti pullback. Pullbacknya akan dimulai diawali dari konfirmasi pada time frame daily, nanti maksudnya diawali dari reversal di time frame hourly, nanti baru kemudian time frame daily-nya menyusul. Biasanya seperti itu. Oke, so for now dengan positioning Bitcoin yang saat ini sudah dalam keadaan bullish seperti ini, apa yang kita perlu perhatikan? Pertama, demand udah pasti pindah, karena di sini harga sudah sempat mengalami konsolidasi, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ada proses liquidity sweep lagi. Jadi banyak orang yang mungkin kejebak gitu ya, begitu trend line break, wah mereka pikirnya ini head and shoulders, wah time to sell short gitu. Meanwhile, saya pribadi sendiri memang kemarin juga sempat mengantisipasi itu, karena kita selalu ngelihat kan, wah ini ada probabilitas kayak gini nih, ini sebaiknya gimana gitu. Nah buat saya positioningnya menjelang FOMC, saya lebih prefer untuk mereduce posisi-posisi yang saya punya. Jadi saya nggak mau enter terlalu besar dari segi risknya. Kemudian kalaupun posisi saya ada beberapa kemarin ya, kayak misalkan saya enter di sini, saya enter di sini, nah itu saya kurang-kurangin gitu loh teman-teman. Jadi kayak misalkan contoh nih Manta, ya kan kemarin wah ini kayaknya opportunity nih untuk long lagi gitu kan. Tapi kemudian dia pullback, nggak terlalu naik signifikan, ya udah saya kurangi 0,5% gitu dari position yang running gitu. Itu misalnya contoh ya. Nah kemudian untuk Bitcoin nih, kembali lagi ke Bitcoin ya. Sorry guys. Jadi kembali lagi ke Bitcoin, kita udah lihat proses yang baik sekali, dia sudah create higher high. Ini juga sudah clear ya, high point, and then we have another high point, dan technically ini sebenarnya kelihatannya one swing ya, karena kita nggak ngelihat ada pullback nih. Nah ini contoh yang sama berlaku ya, seperti yang tadi saya jelaskan di time frame daily. Ini inside bar, tuh inside bar, and then suddenly bam, dia create higher high. Ya, jadi begitu dia create higher high, baru kemudian higher high lagi di sini. Nah, ini high point lagi sekarang. Apakah sudah ada pullback, teman-teman? Apakah sudah ada break terhadap low ini? Jawabannya kan belum. Nah, kalau belum, berarti belum ada pullback. Ini berarti masih satu kesatuan. Kalau teman-teman bingung ya, tips dari saya gunakan chart Heikin Ashi tuh. One swing atau one push atau one wave gitu kan. Jadi jangan terkecoh dengan warna-warna ini ya. Simpelnya kayak gitu guys. Nah setelah itu, you have demand di sini. Ya, saya marking seperti ini, tek ya. Kenapa di situ? Karena harganya setelah konsolidasi ada proses pengambilan liquidity. Ini artinya banyak yang nyangkut di sini guys. Ya, kalau misalkan nyangkut berarti ada likuiditas di situ. Dan somehow di range tengahnya juga memang di sini terdapat fair value gap ya. Jadi fair value gap ini saya pikir nantinya bisa menjadi sarana kita untuk mencoba men-timing the market lagi ketika nanti proses retracement berlangsung. Jadi seandainya dia turun ya, kita nanti lihat, sebenarnya bukan time the market sih, lebih kepada kita ngelihat ya, ini area ini kita marking gitu kan. Nyampe misalnya, wah gimana nih follow up-nya, wah kalau misalkan ternyata ada follow up yang bagus, baru kemudian kita coba untuk ikut kembali. Ya sekiranya seperti itu bisa dilakukan untuk average up, atau teman-teman yang mungkin belum punya long position ya bisa dihajar di sana segitu sekiranya. Oke, so for now Bitcoin overallnya still bullish, demand juga masih baik sekali di sini, kelihatannya bakal bisa jadi opportunity untuk re-enter, dan sekarang pada time frame daily-nya sendiri juga sudah dalam keadaan dia tetap meneruskan push-nya gitu ya. Bahkan kita udah berhasil nih melewati high point ini. Jadi ini kayak checkpoint dan dia sudah berhasil gitu. Nah mungkin nextnya pertanyaannya adalah di sini gitu kan. Ini Fibonacci 61.8%. Ditambah dengan si trend line ya, bekas dari pergerakan sebelumnya, kira-kira masih bisa menjadi resistance nggak? Itu doang sih yang jadi pertanyaan saat ini teman-teman. Nah saya rasa ini mungkin akan terjawab pada saat FOMC nanti. Jadi tetap be safe ya, selama struktur time frame kecil masih bullish kita follow up, dan selama daily juga menunjukkan bahwa tidak ada indikasi rejection, maka tidak perlu berasumsi untuk harga akan segera reversal. That's it teman-teman. Thank you very much for watching this video, and I'll see you guys again in the next update.
Sekaligus saya pengen remind juga buat teman-teman yang kemarin bertanya ya seputar Advanced Group. Itu sebenarnya linknya adalah yang Saility Hub guys. Jadi kalian datang ke sana, cek di website kita, dan nanti di situ akan ada opsi untuk kalian bergabung di Advanced Group. Nah, kita sekarang udah tanggal 30 Januari, masih ada waktu ya untuk bergabung pada periode bulan Februari, dan kita juga akan memulai webinar segera. So, make sure kalian regis, dan see you soon. Cheers guys!